Halo semua, perkenalkan saya Kadek Murtini. Di sini saya dengan teman saya Catur Irmayani. Di sini saya dengan teman saya Caca akan menjelaskan rancangan bisnis model kanvas kami. Kami mempunyai ide menjual makanan rebusan. Sebelumnya, apa sih itu makanan rebusan? Makanan rebusan adalah jenis masakan dengan cara direbus dalam air mendidih. Proses ini menggunakan panas air untuk memasak bahan makanan hingga matang. Tempe rebus dan juga tahu rebus adalah contoh umum dari makanan rebusan. Makanan rebusan merupakan pilihan yang sehat dan mudah dibuat. Kelembutan teksturnya membuatnya cocok untuk semua usia, termasuk bayi dan juga lansia. Dengan menambahkan bumbu dan rempah-rempah yang tepat, kami menjual makanan rebusan yang memiliki rasa yang lezat dan juga bervariasi. Baik, selanjutnya saya dengan teman saya Caca akan menjelaskan 9 elemen dari BMC. 4 elemen utama akan dijelaskan oleh teman saya Caca. Apa sih itu value proposition? Jadi value proposition itu adalah suatu manfaat atau nilai yang diberikan dalam sebuah bisnis kepada pelanggan untuk menyelesaikan masalah mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi value proposition yang ada di dalam bisnis kami yaitu bisnis rebusan sehat. Yang pertama itu adalah makanan yang sehat, bergizi dan pasti bebas bahan kimia. Lalu yang kedua, makanan yang rendah kalori, jadi cocok sekali untuk kamu yang lagi diet. Yang ketiga itu ada variasi berbagai menu sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang keempat, adanya banyak pilihan sayur yang cocok untuk konsumen vegetarian. Yang kelima, itu ada makanan rebusan yang praktis, cepat, tanpa kita perlu lagi ngerebusnya. Lalu ada customer segment. Nah, jadi apa sih itu customer segment? Nah, jadi customer segment adalah kelompok spesifik pelanggan yang menjadi target utama dalam suatu bisnis berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku mereka. Jadi di sini kita menjelaskan 4 customer segment. Yang pertama segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga ada segmentasi psikografis, lalu yang keempat ada segmentasi perilaku. Yang pertama ada segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis itu adalah pengelompokan pasar berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, kalau di bisnis kita itu usianya mulai dari anak-anak usia 14 hingga 19 tahun, lalu remaja usia 20 tahun hingga lansia, lalu yang ketiga itu ada semua jenis kelamin. Lalu yang kedua ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah pengelompokan pasar berdasarkan lokasi seperti wilayah, negara, ataupun kota. Kalau di bisnis kita segmentasi geografisnya itu tentunya di tengah perkotaan, lalu yang kedua di tempat dekat-dekat gym. Ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis adalah pengelompokan pasar berdasarkan gaya hidup, minat, sikap, dan nilai-nilai pribadi. Contohnya itu seperti customer penggemar makanan yang rendah kalori tapi tetap sehat dan gizinya seimbang. Lalu yang kedua, customer yang sedang ingin membentuk tubuh atau proses dalam menaikkan massa otot mereka. Lalu yang ketiga itu ada customer vegetarian. Yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku adalah pengelompokan pasar berdasarkan kebiasaan dan loyalitas. Contohnya seperti customer penggemar makanan sehat yang mereka tuh udah terbiasa makan makanan real food. Nah, jadi di sini mereka itu bisa dapat real food yang praktis dan cepat. Lalu ada channel. Nah, channelnya itu kita pakai GrabFisik di lokasi yang strategis, media sosial, GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood. Nah, lalu ada customer relationship. Nah, bagaimana sih kita bisa menjaga hubungan baik kepada customer kita? Yang pertama itu kita memberikan edukasi betapa pentingnya makan makanan sehat bagi tubuh kita. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan refill sayuran sepuas mungkin untuk pelanggan yang setia. Selanjutnya ada revenue stream atau arus pendapatan. Revenue stream merupakan cara suatu bisnis itu menghasilkan uang. Jadi, bisnis kami menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk online dan juga offline. Produk online itu berasal dari penjualan di website atau marketplace, sedangkan di offline itu berasal dari toko fisik. Orang-orang itu belanja ke toko fisik kami
serta pendapatan dari media sosial seperti iklan, sponsorship, atau penjualan produk dari platform media sosial. Oke, selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci. Adalah aktivitas-aktivitas penting yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis untuk menjalankan model bisnisnya dan memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Key activities kami adalah pengembangan menu dan resep baru, uji coba resep untuk memastikan rasa, pengecekan stok dan juga bahan baku yang bertujuan untuk memilih produk yang selalu fresh, di mana pengecekan stok dan bahan baku ini dilakukan secara berkala, dan juga melakukan pengecekan kelayakan alat-alat dapur. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya kunci, adalah aset paling penting yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis dan memberikan proposisi nilai kepada pelanggan. Key resource rancangan bisnis kami yang pertama yaitu peralatan masak yang higienis, kemudian bahan baku alami dan juga sehat, kemudian toko fisik, juga ada sumber daya manusia seperti karyawan, chef, dan juga pakar ahli gizi. Selanjutnya ada key partners atau kemitraan kunci, adalah jaringan pemasok, mitra, dan lainnya yang penting bagi keberhasilan bisnis. Key partners kami terdiri dari supplier bahan baku, segar dan juga organik, gym dan komunitas kesehatan untuk promosi dan juga ahli gizi. Terakhir yaitu ada cost structure atau struktur biaya, adalah gambaran rinci tentang semua biaya yang dikeluarkan sebuah bisnis untuk menjalankan model bisnisnya. Cost struktur kami terdiri dari biaya toko, biaya utilitas, biaya gaji karyawan, biaya bahan baku, biaya perawatan peralatan, dan juga biaya ahli gizi. Sekian penjelasan singkat mengenai rancangan bisnis model kanvas kami. Terima kasih.